Halo zodiak Libra, selamat datang di channel Purnama Tarot. Hari ini kita akan membacakan untuk zodiak Libra untuk bulan Agustus 2026. Apa yang akan terjadi pada zodiak Libra di bulan Agustus nanti? Sebelum saya mulai membaca, saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general dan umum ya. Jadi ambil saja pesan yang terasa resonan dan positif untuk kalian ya. Bijaklah dalam mengambil informasi. Oke Libra, mari kita mulai pembacaannya ya. Di depan ini sudah saya eh, shuffle tadi. Ada tebaran kartu di depan kita. Tadi saya sudah shuffle dan saya tarik energinya. Di sini ada kartu Two of Cup, tapi terbalik ya, reverse. Kemudian ada Strength, ada The Hermit, ada Ten of Wands, ada Six of Pentacle, Nine of Swords, Five of Swords, Ace of Swords, Four of Wands, dan bottom of the decknya ada The Magician. Jadi Libra ya, di awal atau sepanjang bulan Agustus nanti hubunganmu dengan orang terdekat tuh bisa pasangan, teman, atau rekan kerja ya, mungkin lagi agak keruh, ada rasa tidak sinkron ya atau kurang nyambung. Jadi hati-hati juga sama perdebatan yang hanya mengendalikan gengsi ya. Kadang menang argumen itu bisa bikin hubungan tuh semakin renggang ya. Lalu juga jujur ya, kamu tuh sebenarnya lagi kelelahan banget ya secara mental maupun fisik. Kamu seperti memikul terlalu banyak beban atau tanggung jawab sendirian di sini. Imbasnya apa? Imbasnya di malam hari kamu tuh kadang gampang kepikiran gitu, overthinking, bahkan mungkin susah tidur ya. Nah, rasa cemas ini tuh sebagian besar itu dari pikiran kalian sendiri ya yang belum tentu terjadi. Lalu ada energy strength dan the hermit. Meski situasinya terkesan berat ya, kamu tuh sebenarnya kuat banget. Ya, kunci kamu melewatinya di bulan Agustus nanti adalah mundur sejenak dari keramaian ya. Kamu butuh waktu untuk sendiri ya, me time, dan membuat kontemplasi ya. Lalu juga kamu diminta untuk memahami apa yang sebenarnya kamu mau dan menenangkan emosi yang lagi campur aduk. Sisi baiknya dalam urusan finansial atau bantuan sosial, kondisinya tuh cukup seimbang di sini. Kamu mungkin akan menerima bantuan dari seseorang atau sebaliknya ya, kamu yang memberikan bantuan ke orang lain. Lalu ada arus memberi dan menerima yang sehat ya di sini. Lalu juga ada Ace of Swords dan Four of Wands. Kabar baiknya setelah semua kepusingan dan proses menyendiri itu, kamu akan mendapatkan kejelasan atau sesuatu yang baru ya secara mendadak dan itu terang banget. Pikiranmu jadi bikin keputusan yang tegas ya. Pikiranmu jadi bikin keputusan yang tegas. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya di akhir bulan nanti ada rasa lega, kedamaian, lalu juga ada perayaan kecil ya atas kestabilan yang berhasil kamu dapatkan lagi. Lalu bottom of the deck-nya ada The Magician. Kamu punya semua alat ya. Kamu semua ini punya potensi dan kamu juga punya kemampuan untuk mengubah situasi buruk menjadi baik. Kamu bukan korban dari keadaan ya. Kamu adalah pemegang kendalinya. Jangan ragu sama kemampuan diri sendiri, oke? Okay? Jadi singkatnya di bulan Agustus nanti, awal hingga pertengahan Agustus mungkin akan sedikit menguras emosi dan tenaga ya karena konflik emosional serta overthinking. Tapi tenang aja ya, asal kamu mau meluangkan waktu untuk istirahat dan tenang ya, kamu akan menemukan jalan keluar yang membuat hidup kamu jauh lebih lega dan stabil di akhir bulan nanti. Lalu kita lihat untuk keuangan zodiak Libra di bulan Agustus 2026. Ada The Lovers,
Kemudian ada Queen of Pentacle, ada the Moon, ada Six of Swords, lalu ada Page of Swords, lalu ada Four of Swords, bottom of the deck ada Hierophant, ada Five of Pentacle, ada Three of Pentacle, lalu ada Death, lalu ada Karma. Libra, bulan Agustus nanti akan menjadi periode transisi besar ya untuk keuanganmu. Di awal atau sepanjang bulan Agustus, kamu mungkin akan dihadapkan pada pilihan finansial yang membuat dilema ya. Kemudian ditambah lagi ada kartu The Moon. Ada kartu The Moon yang artinya ada ketidakpastian atau rasa cemas yang berlebih ya. Kamu mungkin merasa bingung mau ambil keputusan yang mana ya, atau ada kekhawatiran ragu-ragu tentang pengeluaran yang tak terduga. Lalu ada Five of Pentacle dan Six of Swords. Kemudian ada Four of Swords juga. Ada momen dimana kamu merasa dompet lagi tipis ya, atau harus benar-benar hemat. Tapi kabar baiknya, kamu nggak diam di tempat saja ya. Kartu Six of Swords ini menunjukkan bahwa kamu sedang bergerak menjauh dari masa-masa sulit tersebut. Kemudian Four of Swords ya, mengingatkan kamu untuk istirahat sejenak ya. Stop panic buying atau memikirkan uang tuh terus-terusan, biar pikiranmu tuh tenang dulu ya. Jangan mikirin uang terus-terusan. Kemudian ada Page of Swords dan Three of Pentacle di sini. Kartu Page of Swords ini ya meminta kamu untuk lebih teliti dan hati-hati memantau lalu lintas uangmu ya. Cek lagi cash flow atau pengeluaran kecil yang bocor halus. Kemudian sisi positifnya ada Three of Pentacle ya, yang menandakan adanya peluang rezeki dari kerjasama, proyek tim atau side hustle ya. Keuanganmu akan terbantu kalau kamu mau berkolaborasi atau meminta saran dari orang lain. Lalu ada perubahan total dan kebangkitan finansial. Di sini ada Death dan Karma. Karma itu sama aja sama Judgment ya. Ini tuh kombinasi yang menurut aku sangat powerful ya. Kombinasi Death dan Judgment. Artinya pola keuangan lama yang buruk akan mati dan berganti dengan babak baru. Kamu seperti dapat kesadaran untuk merombak total cara mengelola uang ya. Ini tuh fase kebangkitan finansial di mana kamu belajar dari kesalahan masa lalu dan siap membuat kondisi keuanganmu yang baru. Lalu ada Queen of Pentacle. Di balik semua dinamika itu ya, ada sosok Queen of Pentacle yang sangat positif di sini. Ini merupakan simbol kestabilan ya, kelimpahan dan pintar mengelola uang. Keuanganmu akan berada di tangan yang aman ya, yaitu dirimu sendiri yang makin bijak mengelolanya. Kamu akan merasa jauh lebih tenang dan cukup secara finansial. Bottom of the deck-nya ada Hierophant. Energi dasar keuanganmu bulan Agustus adalah pergerakan yang cepat ya. Perubahan dari kondisi serba ragu, cemas ya, menuju kondisi yang stabil. Ya. Kondisi ini akan terjadi cukup cepat. Berita tentang uang, pembayaran atau peluang baru bisa datang mendadak ya di pertengahan hingga akhir bulan nanti. Jadi singkatnya, untuk keuangan di bulan Agustus, Libra awalnya mungkin terasa agak berat ya, ketat dan bikin cemas. Tapi jangan panik, bulan Agustus itu sebenarnya momen kamu untuk cuci piring, alias membuang kebiasaan finansial yang buruk ya. Jika kamu lebih cermat dan mau bekerja sama,
Kamu akan menutup bulan Agustus dengan kondisi keuanganmu yang jauh lebih stabil, aman, dan terkendali. Lalu kita lihat bagaimana asmara Libra di bulan Agustus 2026. Ada 5 wajib, ada 7 wajib, ada 9 sekop, kemudian ada check love. Libra, mungkin bulan Agustus akan jadi ujian kesabaran dan kesehatan mental dalam hubungan kalian ya. Di sini aku lihat ada perasaan kurang ya, cemas, dan ada rasa lelah karena merasa hasil yang kalian dapat tuh belum sesuai harapan. Tapi tenang aja ya, energi dasarnya ini tetap membawa niat baik dan perasaan yang tulus. Di bulan Agustus nanti ada momen di mana kamu merasa kesepian dalam hubungan ya, atau merasa kurang diperhatikan. Kalian bagi Libra yang single mungkin ada rasa minder, putus asa, atau merasa belum ada orang yang pas. Lalu buat kalian yang dalam hubungan atau in a relationship, kalian mungkin lagi agak renggang ya, kurang komunikasi atau merasa emosionalnya lagi nggak terpenuhi di sini. Kamu atau pasanganmu lagi ada di fase menilai kembali hubungan ini. Sebenarnya usaha yang selama ini dimasukkan itu worth it atau enggak sih gitu. Kamu merasa sudah berjuang atau menunggu cukup lama di sini, tapi perkembangannya tuh terasa lambat banget ya. Dampaknya apa? Dampaknya dari merasa kurang tersebut dan proses menunggu yang lama itu akhirnya membuat kamu stres sendiri. Kamu gampang kepikiran ya. Kemudian kamu juga meragukan kesetiaan atau kejelasan ya, atau juga kamu membayangkan hal-hal buruk yang sebenarnya tuh belum tentu terjadi. Jadi kuncinya apa? Kuncinya jernihkan pikiran ya, karena sebagian besar rasa takut kamu itu cuma ada di pikiran kamu aja. Lalu dari bottom of the deck ini adalah energi dasar dari percintaan kamu di bulan Agustus ya. Dan ini kabar yang sangat baik. Kartu ini merepresentasikan perasaan yang tulus, romantis, dan niat baik ya. Artinya di balik semua rasa cemas dan keheningan itu sebenarnya masih ada rasa sayang yang mendalam. Seseorang ya, bisa jadi kamu atau mungkin dia sebenarnya tuh punya niat baik untuk mendekat ya, atau meminta maaf atau menyatakan perasaan gitu. Jadi intinya di bulan Agustus nanti buat kalian Libra, kamu akan diuji untuk nggak terbawa overthinking ya dalam percintaan. Jangan keburu merasa berkecil hati atau merasa ditinggalkan hanya karena prosesnya tuh lambat. Secara mendasar ya, rasa sayang itu masih ada ya. Jadi turunkan ekspektasi berlebih ya. Kurangi drama di dalam pikiran sendiri dan biarkan prosesnya berjalan perlahan. Lalu apa sih pesan dari Oracle untuk hubungan kalian? Ada unrequited love. Cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak ada cukup ketertarikan atau chemistry untuk mempertahankan hubungan ini.
Jadi alasan dibalik overthinking dan rasa sepi kalian, ya, kalau sebelumnya kamu merasa kesepian, lelah menunggu kepastian, dan sering pusing sendiri, mungkin ini alasannya ya, ada ketidakseimbangan perasaan atau chemistry yang dipaksakan. Bisa jadi kamu menyukai seseorang lebih dari mereka menyukaimu, atau sebaliknya. Kamu mungkin sudah mencoba memberi perhatian dan rasa sayang ya, tapi respon yang kamu dapat tuh tidak sepadan. Ada usaha yang bertepuk sebelah tangan atau rasanya tuh berjuang sendirian di sini. Lalu ya, di kartu ini juga meminta kamu untuk lebih realistis. Kadang kita bertahan tuh bukan karena orangnya tepat ya, tapi karena kita hanya berharap suatu saat dia akan berusaha berubah atau menjadi lebih suka kepada kita. Kartu ini tuh bilang kalau memang tidak ada percikan-percikan cinta atau chemistry ya, atau mungkin ketertarikan yang seimbang dari kedua belah pihak ya, memaksakannya tuh hanya membuat kamu tuh terus-terusan menguras energi dan pikiran. Jadi kesimpulannya dari pesan ini, oracle ini, jangan menghabiskan energimu untuk menyiram tanaman yang tidak mau bertumbuh. Kalau di bulan Agustus nanti kamu merasa hubungannya tuh terasa berat sebelah, itu udah sinyal ya, tanda-tanda untuk kamu mulai belajar melepaskan, berhenti mengejar orang yang tidak memberikan usaha yang sama, dan mulai mencintai dirimu sendiri itu lebih penting. Lalu kita lihat pesan oracle jiwa. Success. I know that there is no greater goal than to love. Oke. Aku tahu bahwa tidak ada tujuan yang lebih besar daripada mencintai. Kartu ini hadir ya sebagai penyeimbang dan penyembuh setelah kartu unrequited love yang sebelumnya ini. Jadi dengan adanya kartu sukses ini, menggeser cara pandang kamu tentang apa arti kesuksesan yang sebenarnya dalam urusan percintaan ya. Sukses. Mengingatkanmu bahwa sukses dalam percintaan itu bukan berarti harus selalu berhasil mendapatkan atau memiliki orang tertentu ya. Keberhasilan sejati adalah ketika kamu tetap memilih untuk mencintai dengan tulus, tanpa rasa benci, dendam, atau mungkin rasa bersalah. Itu sudah termasuk mencintai dan menghargai dirimu sendiri. Kamu di sini tadi ada energi Knight of Cup dan Strength ya. Energinya tulus dan kekuatan diri dari tebaran kartu yang tadi. Itu menegaskan bahwa ketulusan yang pernah kamu berikan itu tidak pernah sia-sia. Meski hasilnya mungkin tidak sesuai harapan ya. Keberanian kamu untuk membuka hati dan mencintai adalah sebuah pencapaian dan keindahan tersendiri. Ketika kamu menyadari bahwa tujuan terbesarmu adalah mencintai, bukan untuk mengontrol hasil atau memaksa orang lain menyukaimu ya, kamu akan merasa sangat lega di sini. Itu adalah kunci untuk menyembuhkan overthinking dan melangkah keluar dari rasa sepi. Jadi kesimpulan percintaan ya, benang merah dari semua kartu yang tadi kita baca, di bulan Agustus nanti kesuksesan terbesar kamu adalah ketika kamu berhasil memilih mencintai diri sendiri dan melepaskan apa yang tidak ditujukan untukmu. Jangan merasa gagal hanya karena sebuah dinamika yang tidak berjalan dengan mulus. Mengerti
kapan harus bertahan dan kapan harus merelakan dengan hati yang tetap penuh cinta. Begitu. Itulah kemenangan kamu yang sesungguhnya, Libra. Jadi Libra, apa sih kesimpulan dari bacaan kita kali ini di bulan Agustus? Libra, di bulan Agustus nanti kamu akan diajak untuk melewati proses pembersihan besar-besaran ya, mulai dari pikiran, keuangan, sampai urusan hati. Sebelum akhirnya kamu tuh menutup bulan Juli ini dengan perasaan lega dan kondisi yang jauh lebih stabil. Bulan Agustus bukan bulan Juli. Lalu dalam percintaan dan hubungan ya, kalian diminta untuk stop berjuang sendirian. Kamu mungkin merasa sepi ya, capek nunggu kepastian dan sering overthinking ya, ada dinamika yang terasa kurang, chemistry atau bertepuk sebelah tangan ya. Solusinya tuh jangan memaksakan energi untuk menyiram tanaman yang nggak mau tumbuh. Kesuksesan percintaan kamu bulan Agustus tuh keberanian untuk mencintai diri sendiri dan merelakan apa yang memang bukan untuk kamu. Lalu di keuangan ya, di awal bulan mungkin terasa agak ketat, bikin dilema atau bikin cemas. Tapi itu fase untuk membuang kebiasaan atau pola keuangan yang buruk. Solusinya, cermat memantau pengeluaran kecil ya, buka peluang lewat kerjasama, dan berhenti panik buying. Di akhir bulan, keuanganmu akan berada di posisi yang jauh lebih aman dan terkendali. Lalu di pikiran dan mental kamu ya, kuncinya tuh ada di me time. Kebanyakan rasa lelah dan stres kamu tuh bersumber dari pikiran kamu sendiri ya, yang suka membayangkan hal-hal buruk. Jadi mundur sejenak ya dari keramaian, me time ya, ambil waktu untuk istirahat, jernihkan pikiran, dan jangan melayani perdebatan yang hanya mengandalkan gengsi dan ego. Jadi pesan utamanya, kamu adalah pemegang kendali hidupmu sendiri. Jangan merasa jadi korban keadaan ya. Kamu punya semua kemampuan untuk mengubah situasi serba bingung di awal bulan ya, menjadi kemenangan dan kedamaian di akhir bulan Agustus nanti. Begitu Libra, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. See you in the next reading. Semoga kalian bertemu hal-hal positif di bulan Agustus nanti. Bye-bye.